Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Hadratal kiram, para jamaah pengaosan rutin Jumat malam Sabtu rahimakumullah. Segenap pengurus takmir Masjid Ar-Raudhah yang kami hormati, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertama, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga kita diberikan oleh Allah selalu limpahan nikmat, rahmat, taufik, ridho, inayah, lan mahabbaipun saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semoga kita diberikan kesempatan untuk selalu bertaubat setiap detik kita. Dan yang ketiga adalah kita niati keluarga kita yang sudah meninggal, semoga beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kita tujukan kepada guru-guru kita, para pendahulu kita, pahlawan kita yang telah gugur membela agama dan bangsa ini, dan begitu para sahabat yang beliau ikut hijrah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Li ridho ilah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li karomati Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati murabbi ruhina. Kiai Haji Dalam Salim Zarkasi Semarang, murabbi ruhina Romo Ahmad Bahru Maruduluddin Salah Al-Mahbub Rahmat Alam. Wa bi barakati jamil ulama'ina fi hadzal qaryah wa bi barakati jamil awliya ittis'ah fi Pulujo wa Madura wa bi barakati jamil malaikati sab'i samawati khususan ila sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil bin niyati talabul ilmi fi hadzal majlis mubarakah bin niyati tulil umri ma'a taufiqi ma'a sihati li ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita semua memasuki di bulan Muharram sekaligus di bulan Agustus. Bersama-sama kita memperingati tahun baru Hijriah. Semoga
di tahun baru Hijriah ini kita bisa merubah sikap kita, ibadah kita, bertambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bertambah cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya dengan ikhtiar memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga selalu ingat kepada para pahlawan kita, pada guru-guru kita. Andaikan beliau tidak memperjuangkan kita, tidak akan bisa nyaman seperti malam hari ini, karena jasa-jasa beliau yang telah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bangsa Indonesia diberikan oleh Allah kemerdekaan yang sangat luar biasa. Dan mari kita bersama-sama supaya bangsa ini tetap aman, tetap bersatu, sehingga kita bisa mengeliminir perbedaan-perbedaan pendapat itu, sehingga kita merangkul satu dengan yang lain dengan harapan Indonesia tetap negara kesatuan Republik Indonesia yang dulu diperjuangkan oleh para ulama dan para pahlawan kita. Dan semuanya yang ikut andil dalam perjuangan kita tidak menafikan, dan justru kita mendoakan agar mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di bulan Hijriah, mari kita maknai bahwa hijrah itu adalah suatu perubahan sikap kita, suatu perubahan perilaku kita, suatu perubahan akhlak kita, sehingga yang asalnya kita tidak paham menjadi paham, yang asalnya kita akhlak kita biasa-biasa saja menjadi akhlakul karimah, akhlak yang memang diharapkan oleh baginda Rasulullah yang mendapatkan nantinya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa para jamaah selalu sehat nggih Pak nggih, selalu bertakarub kepada Allah dan selalu mendapatkan limpahan rahmat. Dan jenengan niati bahwa ngaji pada malam hari ini adalah ingin merubah ruhani kita yang awalnya mendapatkan satu pemahaman sehingga ditambah oleh Allah pemahaman rohani yang sangat luar biasa, sehingga setiap ibadah kita bisa wusul dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita menginjak di bab yang baru mengenai babu rawdid dunya. Kita baca bersama-sama supaya kita bisa tahu bahwa asli matan dari kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu rawdid dunya, babu utawi iki iku bab rawdid dunya, nerangake ninggalake dunya. Qala dawuh sapa al-Faqih radhiyallahu ta'ala an, haddatsana nyaritani sapa ingsun, haddatsana nyaritani ingsun al-Faqih sapa al-Faqih Abu Ja'far, yaiku Abu Ja'far. Haddatsana nyaritani ingsun sapa Muhammad bin Uqail, haddatsana nyaritani ingsun sapa Muhammad bin Ismail as-Sa'ihu, haddatsana nyaritani ingsun sapa Al-Hajjaj sapa Al-Hajjaj, haddatsana nyaritani ingsun sapa Syu'bah an Amrin bin Sulaiman, Syu'bah saking Amr bin Sulaiman, an Abdurrahman saking Abdurrahman bin Abban, an abihi saking bapaknya Abdurrahman bin Abban, an Zaid saking Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anin Nabi, Zaid bin Sabit radhiyallahu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna hustuni Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, mangkanat man utawi sapane wong kanat lamun iku ana apa niyatul akhirata, niyatuhu apa niyatiman al akhirata iku akhirat, jama'allahu mongko ngumpulake sapa Allah syamlahu ing prenca-prenconiman, wa ja'ala lan dadekake sapa Allah ghinahu ing sugihniman, ing sugiman fi qalbi ing dalem atiniman, wa atat hud dunya
lan teko ing man ad-dunya apa dunya wa hiya hali utawi dunya rahimatun iku gerumpung waman utawi sapane wong kanat lamun iku ana niyatuhu apa niat iman fid dunya ing iku tetep ing dalam dunya farraqallahu maka misake sapa Allah alai ing atas iman amrohu ing perkara iman wa ja'ala lan dadekake sapa Allah faqrahu ing rasa fakir iman baina ainahi iku tetep ing dalem antarane mripat loro iman walam yatihi lan ora teko ing man minat dunya hali tetep saking dunya illa maka kataballahu angin apa barang kang netepake sapa Allah ing ma lahu marang man. Jadi makalah ini adalah diceritakan saking Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit saking baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu memberikan dawuh, memberikan sabdanya kepada kita semua. Qala mangkanat niyatuhul akhirata jam'ahullahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Barang siapa yang mempunyai niat atau perbuatan, mempunyai niat di dalam hati ini untuk mendapatkan atau suatu amalan ibadah, yaitu hanya untuk mendapatkan akhirat, baik itu bekerja kita untuk akhirat, ibadah ghairul maghdub kita jelas untuk akhirat, ibadah ghairul maghdub kita untuk akhirat. Jadi semua perbuatan mulai dari kita bangun sampai tidur lagi diniati untuk akhirat. Kemudian yang semuanya itu yang kita lakukan baik muamalah sama Allah, baik muamalah sama anas. Jadi sifatnya banyak ini. Mungkin ada pekerjaan di kantor, pekerjaan di rumah tangga, pekerjaan misalnya di organisasi yang perenco-perenco ataupun yang banyak sekali jenis pekerjaan yang disimpulkan jadi satu. Ada yang namanya ibadah maghdub dan ada ibadah ghairul maghdub. Kemudian Allah akan mengumpulkan. Jadi yang diniati kita mungkin ibadah maghdub dikumpulkan oleh Allah. Ibadah yang sifatnya ghairul maghdub, Pak, maghdub itu ada ketentuan sudah dari Allah. Misalnya sholat zuhur jelas waktunya jelas, ini ibadah ghairul maghdub, ibadah maghdub. Kemudian sholat asar sudah jelas waktunya, sudah ditentukan. Sholat Jumat sudah ditentukan. Kalau ibadah ghairul maghdub, ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah. Ketika kita ingin sholat, begitu masuk masjid kita wudhu, kemudian masuk doa, hafal nggih doanya masuk masjid nggih? Napa? Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ketika kita keluar masjid nanti Allahumma iftahli abwaba fadlik. Nah, ketika itu kita lakukan, ini sama Allah dikumpulkan. Baik itu ibadah maghdub, baik itu ibadah ghairul maghdub, dikumpulkan dan jadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan kekayaan di dalam hati kita. Jadi mangkanat niyatuhul akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Jadi Allah akan mengumpulkan karena niat kita di awal ini aja li'ilali kalimatillah. Kita bekerja, kita niati bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita naik kendaraan, kita juga membaca napa nika? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu ila rabbina lamunqalibun. Dan baca doa-doa yang lain. Apalagi kalau kita niati misalnya kalau panjenengan di Gedangan, kerjanya di Darmo sana Surabaya. Mungkin ada yang naik motor, ada yang naik misalnya
mobil pas ketika macet, jenengan ada teresan di dalam hati misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim, sampai di sana sudah dapat Yasin khotam 2 kali, luar biasa. Dan ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang nantinya amalan itu, amalan yang perenco-perenco ini, amalan yang banyak macam-macamnya ini, baik itu ibadah maghdho maupun ibadah ghairul maghdho, dimasukkan di dalam hati kita sehingga kita dikatakan orang-orang yang kaya. Kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya orang yang dikayakan oleh Allah dan orang yang kaya? Ketika kita melihat secara kasat mata, orang itu dikatakan kaya kalau orang itu status sosialnya di atas rata-rata. Misalnya punya jabatan, punya harta benda. Yang di kampung itu, yang di komplek itu dia paling tinggi derajat ataupun status sosialnya. Tapi beda kalau orang dikayakan oleh Allah. Sehingga para ulama kita sering mendefinisikan bahwa apa yang dikatakan kaya itu apa? Bahwa innal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya yang dikatakan kaya itu adalah kaya hati. Apa yang dikaya hati tadi kriterianya, yaitu ketika kita melakukan hal-hal yang semuanya hanya untuk Allah. Keluar rumah tadi saya gambarkan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Begitu kita dari rumah, kita membaca doa, napa niku? Allahumma inni as'aluka, napa niku? Ketika berada di rumah kembali tauban dirobina auban. Kemudian ketika kita masuk rumah kita baca salam, assalamualaikum. Ada orang, tidak ada orang, tetap kita membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita niatnya seperti itu, kita perbuatan kita yang macam-macam ini akan dikumpulkan oleh Allah, dimasukkan di dalam hati kita. Ingat, dulu kita pernah sampaikan bahwa Imam At-Tirmidzi membagi hati menjadi 4 lapisan. Ada sodrun, lapisan yang paling luar. Ada kolbun, lapisan yang kedua. Ada fuadi, lapisan yang ketiga. Dan lapisan yang paling dalam, corot yang Jawa gedangan saniki telengi ati, niku adalah ataupun lubuk hati. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang kecil yang hanya untuk Allah, dimasukkan di dalam kolbun, di dalam lubuk hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat dunia ini adalah ringan. Sehingga kita melihat dunia ini adalah sesuatu yang tidak mengherankan. Sehingga kita melihat dunia ini adalah tidak terlalu lubuh ataupun rakus untuk mencari harta benda itu. Karena semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah dimasukkan oleh Allah, semua itu dimasukkan karena kita perbuatan sesuatu hanya karena Allah, Allah akan memasukkan di dalam hati kita, dan harta kita akan datang dengan sendirinya, yang akan dipaksa oleh Allah untuk selalu mendekat kepada orang-orang yang selalu berbuat akhirat, yang selalu berbuat ibadah baik maghdho maupun ghairul maghdho, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta ini dipaksa oleh Allah supaya mendekat kepada kita. Seperti yang di dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man utawi sapane wong nggih, yattaqillah wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan keluar. Semua permasalahan di dunia ini adalah semuanya dari Allah, dan Allah yang akan memberikan solusi kepada kita semua. Sehingga tidak hanya solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan bonus wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Dan Allah akan memberikan rezeki itu dengan jalan, dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kita tidak sama sekali menyangka bahwa itu pemberian dari Allah. Loh, tahu-tahu rekening kami kok siapa yang transfer ini? Sering ngalami ngoten nggih? Kaget nggih. Aduh, siapa yang transfer ini? Jangan seperti itu. Atau mungkin jangan kita berangan-angan nggih. Jadi sholat malam, kemudian sudah baca sholawat banyak, berharap nanti ya Allah uangnya panjenengan taruh di bawah sajadah. Itu namanya tulul amal. Tidak boleh gitu. Jadi Allah itu memberikan kepada kita, ya apa katanya, kemauan Allah sendiri. Tapi kita sudah ada sistemnya, sudah ada kriterianya. Dan barang siapa seperti yang disampaikan tadi itu yang melakukan suatu perbuatan yang hanya untuk Allah, sholat untuk Allah, zakat untuk Allah, tidak ingin dipuji. Dan kalau saya jelaskan, sesuatu yang kita kerjakan tidak dengan 3 hal. Sering kali ini saya sampaikan, bukan jahin, bukan malin, bukan mendapatkan harta. Jadi kita ibadah tidak ingin mendapatkan harta, tidak. Kita ibadah tidak ingin mendapatkan jahin, kedudukan, tidak. Kita ibadah tidak ingin mendapatkan dipuji oleh orang, tidak ingin dipuji, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ikrarkan di dalam salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudahkah kita sering melakukan lillahi rabbil alamin hanya karena Allah? Mulai sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Bagaimana praktek kita? Apakah betul-betul lillahi rabbil alamin? Betulkah yang kita lakukan ini lillahi rabbil alamin atau tidak? Yang tahu adalah isyarah di dalam hati yang paling dalam, yang namanya lubuk hati. Panjenengan bisa saja tidak tahu, siapapun tidak tahu. Tapi ketika panjenengan misalnya pas Ramadan, panjenengan mokel, tidak ada yang tahu. Masuk di warung sate, tidak ada yang tahu. Tapi hati panjenengan pasti mengetahui, dan Allah pasti juga akan mengetahui. Sehingga kita merasa bahwa apakah rezeki kami ini kok seperti ini ya? Mari kita cek ibadah kita masing-masing. Yang jelas muamalah sama Allah kita dasari hanya karena Allah, muamalah ma'an nas kita dasari karena Allah, baru Allah memberikan yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ketika semua kebaikan dikumpulkan, dimasukkan di dalam lubuk hati kita, Allah memaksa harta benda yang lain supaya mendekat kepada kekasihnya yang telah diberikan oleh Allah, yang dikatakan ghinan nafas tadi itu. Sehingga seseorang itu sangat mudah, bahkan tidak mencari pun dia akan didatangi oleh harta benda, dia akan didatangi dunianya. Bukankah para jamaah juga menginginkan seperti itu? Mari kita mulai dari mengoreksi ibadah kita masing-masing. Apakah betul niat sholat kita itu betul-betul sudah bisa khudur apa belum? Sudah sering kita berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai kita tegaskan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Duh, sampai kita ikrar seperti itu. Tapi prakteknya bagaimana? Oleh karena itu sangat perlu guru untuk mengarahkan. Nanti dengan sholatnya dicek oleh guru kita masing-masing. Belum, tidak pernah ya? Lah, mari sekarang kita mencari guru yang bisa mengoreksi sholat kita. Ketika panjenengan datang ke para kiai, ke para ulama, jenengan tanyakan, terus pun kiai, sholat kita niki apakah sudah laras napa dereng yai? Kula nyuwun pirsa, kula nyuwun pengetahuan. Nggih, kalau datang ke kiai minta, yai anak saya kepingin masuk di perguruan tinggi, banyak nggih? Yai saya ingin mendapatkan rezeki banyak. Tapi bagaimana ketika kita mendapat para ulama, yai, terus pundi sholat kita niki, cara memperbaiki sholat kita niki bagaimana yai? Lah kalau panjenengan sudah bilang seperti itu, nanti para kiai, para ulama akan memberikan solusi kepada kita. Lah ketika para kiai, para ulama memberikan solusi kepada panjenengan semua, fa insyaallah panjenengan akan dibuka hijabnya,
panjenengan akan dibuka latifahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga latifah 7 kebuka semua, sehingga panjenengan menerima ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang muaranya panjenengan nanti akan diberikan yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan sebaliknya, ngoten nggih, wa man kanat niyatuhu fid dunya farraqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam yatihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Sebaliknya, jadi kalau kita yang awal tadi kita melakukan ibadah kepada Allah, baik itu mardhah, muamalah ma Allah, itu kita niati untuk akhirat. Ghairul mardhah kita niati untuk akhirat. Kita mencari nafkah kita niati untuk akhirat. Dan Allah memberikan seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi sebaliknya, wa man kanat niyatu fid dunya, tapi pada yang kedua ini, ketika kita melakukan sesuatu itu karena untuk mencari malin, untuk mencari jahin, untuk mencari madkhid, berarti kita sebaliknya. Dikatakan di sini bahwa barang siapa yang berniat melakukan sesuatu perbuatan, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairul mahdhah, dengan harapan ingin mendapatkan dunia tadi, ingin mendapatkan malin tadi, ingin mendapatkan jahin kedudukan, ingin mendapatkan yaitu dipuji oleh masyarakat banyak. Di sini dikatakan bahwa Allah akan menjadikan sesuatu perkara yang banyak di tempat-tempat kita melakukan suatu perbuatan itu. Kita akan diuji oleh Allah. Kita akan diberikan perkara-perkara yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala, karena niat kita yang ada di dalam hati kita adalah niatan untuk mendapatkan harta benda. Mohon maaf, ini perlu kita koreksi bahwa ketika kita melakukan suatu pekerjaan, setiap pagi kita berangkat pulang sore, niat bekerja itu hanya untuk Allah, untuk mencari keberkahan dari Allah. Kalau panjenengan ingin mencari uang dan itu tidak dielmoni, sehingga kita mendapatkan uang, mungkin gaji 10 juta, 5 juta, satu hari habis, tidak akan berkah. Kemudian Allah akan memberikan perkara-perkara baru yang sifatnya itu adalah mempersulit seseorang itu, karena niatnya di awal adalah niat bukan karena Allah, niat bukan li'ilali kalimatillah, tapi ingin mendapatkan tiga hal tadi, malin, jahin, au madahin. Sehingga dikatakan di sini faraqallahu alaihi amrohu, kemudian Allah memberikan yaitu sifat fakir di dalam pandangan mata, kedua mata kita. Kita merasa kurang terus, padahal kita sudah punya segalanya. Kita merasa kurang terus karena pada saat melakukan sesuatu perbuatan itu kita bukan didasari karena Allah, tapi kita dasari karena aku punya ilmu, aku pasti akan mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Ini yang halal, apalagi kita mendapatkannya tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu sering kita melakukan bahwa ditanya oleh keluarga kita, "Pak, kenapa pulangnya malam?" "Aku sik dolek ceperan liyo." Kalau ceperannya itu halal tidak masalah, artinya tambah jam lembur. Tapi kalau ceperannya itu ceperan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan melaknat kepada diri kita dan keluarga kita. Salah satu contoh ketika kita melakukan suatu perbuatan, misalnya kita beli barang, ada orang pesan pada kita beli sesuatu barang, kemudian uangnya sudah ditransfer, uangnya sudah dititipkan kepada kita. Pada hari hanya barang itu tidak ada dan sampai sekarang tidak dikirim. Apa yang terjadi?
berarti kita mendolimi kepada customer kita. Kita mendolimi kepada seseorang itu. Dan inilah secara kasat mata orang yang pesan tadi otomatis tidak akan pesan lagi karena uang sudah dikeluarkan tapi barangnya tidak didapatkan. Kalau bahasa marketing tidak bisa merawat pelanggan. Lek tengen niki. Kalau bahasa ilmu marketing berarti kita gagal di dalam ilmu manajemen mengenai manajemen marketing. Oleh karena itu Allah memberikan solusi bahwa ketika kita melakukan niatan yang awal itu untuk mendapatkan harta, ketika kita melakukan perbuatan itu mendapatkan kedudukan, ketika melakukan sesuatu mendapatkan dipuji oleh orang banyak, Allah akan memberikan suatu perkara-perkara yang sifatnya mempersulit diri kita sendiri untuk mendapatkan harta. Dan Allah akan memberikan sifat kefakiran kepada diri kita, kepada kedua mata kita, sehingga yang ada itu adalah kurang terus. Jadi tidak ada unsur sodakonya, tidak ada unsur zakatnya. Dia takut kalau sodako hartanya akan berkurang. Dia takut kalau zakat hartanya akan habis. Dia takut kalau ini dibagi warisannya tidak berkah, berarti saya akan miskin, akan jatuh fakir dan lain sebagainya. Lah, pertanda-pertanda ini adalah Allah akan mempersulit bahwa harta benda akan menjadikan yaitu sulit untuk didapatkan. Kebalikan yang tadi, harta dipaksa oleh Allah untuk mendekat kepada dirinya. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya bukan karena Allah, Allah akan memberikan sifat kefakiran di dalam diri kita, terutama di dalam kedua mata kita. Kita akan merasa fakir, kita akan merasa miskin. Apalagi memberikan santunan kepada anak yatim, apalagi menyantuni orang-orang yang du'afa, apalagi memberikan misalnya kontribusi di dalam masjid ini, apalagi memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Nah, kalau sifatnya itu tomak, kalau sifatnya itu sudah medit, seringkali kalau aturakan niku nggih al-bakhil napa niku? Ba'idu minallah. Orang bakhil itu adalah jauh dari Allah. Wa ba'idu minan nas, dan orang bakhil itu jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, dan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa qaribum minan nar, dan dekat dengan neraka. Wa qaribum min adzabillah, dan dekat dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang rohis, orang-orang yang loman, orang-orang yang dermawan adalah qaribum minallah, dekat dengan Allah. Wa qaribum minan nas, disenangi manusia apa mboten? Orang-orang yang dermawan pasti disenangi manusia. Kampare ada bacaan lagi di Masjid Ar-Raudhah. Masya Allah, semua jamaah dikasih misalnya berkatan semua, dikasih amplopan semua misalnya. Lah ini banyak yang mendoakan, sehingga orang yang dermawan ini dikatakan oleh para ulama kita qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah, dan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'idun min adzabillah, jauh dari azab Allah. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai koreksi bab awal ini supaya kita meninggalkan perkara secara rohani, meninggalkan dunia. Bukan berarti kita tidak butuh dunia, tapi niat yang pertama ini adalah kita niati bahwa mencari sesuatu, muamalah sama Allah, kita dasari niat yang ikhlas. Seringkali kalau aturakan nggih tengene akhir surat Al-Kahfi niku, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka beramal solehlah. Apa beramal soleh maknanya? Ngene ku amal yang ikhlas, amal yang tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Lek mboten ikhlas niku 3 hal. Kita mengharapkan ibadah kita adalah ibadah untuk mendapatkan harta, ibadah kita untuk mengharapkan kedudukan, ibadah kita untuk mengharapkan dipuji oleh masyarakat banyak. Dan ditambahi lagi, falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan menyekutukan Allah di dalam halia kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mari, sudahkah kita bisa belajar bahwa setiap langkah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mulai belajarnya? Dari diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu yang paling ringan, kita mau setelah mandi, kita pakai pakaian yang paling ringan, walaupun panjenengan masih belum hafal, minimal kalau panjenengan melakukan sesuatu memakai pakaian, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika melepas pakaian, napa nika doane Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau kita memakai pakaian, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Ya Allah, saya nyuwun perlindungan dumateng panjenengan supados demi kebaikan pakaian ini, dan saya juga berlindung kepada pakaian ini pada panjenengan, barangkali ada pakaian ini pakaian yang memberikan kemudorotan kepada kami berlindung kepada panjenengan. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Samun sering nggih donga ngoten nggih, lek dereng hafal cukup Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita melepas pakaian, Bismillahilladzi la ilaha illahu, cukup. Dan paling sering, ngapunten, ini yang sangat penting, ketika kita masuk kamar mandi kita, makanya setiap gerak-gerik kita hanya untuk Allah. Bagaimana caranya? Kita masuk ke dalam toilet kita di masing-masing, kita masuk kaki kiri dulu dengan kita napa doa ini kok? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sehingga ketika kita masuk kamar mandi, ketika kaki kiri dulu, itu secara kesehatan paru-paru kita ditutup. Jadi supaya bakteri-bakteri tidak bisa masuk. Begitu nanti kita keluar dari WC, dari toilet, dari kamar mandi dengan mengucapkan ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Jadi kita tetap, ya Allah, ampunilah kami dan keluarkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, dan kami berharap akan kesehatan saking Engkau ya Allah. Jadi hal-hal yang sederhana inilah yang kita lakukan, fa insyaallah kita akan diberikan oleh Allah, termasuk harta kita akan mendekat kepada kita, dan kita akan dikayakan oleh Allah karena amalan-amalan yang sedikit-sedikit ini akan dikumpulkan oleh Allah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga kita merasa kaya karena kita dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu yang kita lakukan, fa insyaallah kita akan diberikan oleh Allah tadi, yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan bukan karena Allah, Allah akan menjadikan bahwa sifat kita adalah sifat yang tamak. Allah akan memberikan kepada kita sifat yang selalu fakir di dalam mata kita yang kita miliki. Kita mencari sesuatu yang masih kurang. Punya mobil 5 masih kepingin 6, terus dan terus sebagainya. Sudah punya rumah 2 masih kepingin tambah lagi, masih kepingin tambah lagi. Tapi disuruh berinfak, disuruh berangkat haji, dia tidak mau. Takut hartanya hilang, takut hartanya istilahnya itu berkurang dan lain sebagainya. Sehingga ukuran kita adalah ketika kita sudah punya tabungan yang cukup, monggo ayo berangkat kita daftar haji, ayo kita berangkat umroh, ayo kita melakukan hal-hal yang sifatnya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut.
Wa bihi qala haddatsana Abu Ja'far haddatsana Muhammad bin Uqail haddatsana Muhammad bin Ali haddatsana Abu Ghassan Al-Fahdi haddatsana Umar bin Ziyad Al-Hilali anil Aswadi bin Qais qala sami'tu Junduban qala takhala Umar radhiyallahu taala an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasirin wa qad athara bi jambihi syarif fabaka Umar radhiyallahu taala an faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yubakika ya Umar qala dzakartu Kisra wa Qaisar wa ma kana fihi minad dunya wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad athara bi jambika syaritu faqala Nabi ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya wa nahnu qaumun ukhirat lana thayyibatuna fil akhirah. Terus dengan sanad hadis ini diberikan dawuh bahwa Al-Aswad bin Qais itu pernah mendengar dari Jundab, yaitu Jundab ini mendengar dari dawuh Umar bin Khattab yang masuk di dalam rumahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika itu Rasulullah Muhammad SAW beristirahat, kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa tiba-tiba Sayyidina Umar radhiyallahu an itu menangis. Melihat baginda ini Sayyidina Umar menangis. Kemudian karena apa? Karena Sayyidina Umar melihat bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW yaitu tidur beralaskan yaitu tikar. Sehingga Umar radhiyallahu an itu menangis. Kemudian dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya ma yubakika ya Umar. Wah Umar, kenapa engkau menangis? Ada apa? Ada apa? Sehingga engkau menangis ya Umar. Kemudian apa sebabnya engkau menangis ya Umar? Kemudian Umar mengatakan, baginda Rasulullah Muhammad SAW, panjenengan ini kan termasuk seorang pemimpin, termasuk seorang raja, termasuk orang yang memberikan, orang yang diberikan oleh Allah kenabian, orang yang diberikan oleh Allah kerasulan. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa orang-orang yang engkau katakan itu adalah Umar. Itu menunjukkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya ingin mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingin mendapatkan sesuatu yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga serat-serat yang ada di dalam tikar itu merasakan bahwa nikmatnya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW yaitu memberikan dipakai untuk alasnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi bagi Sayyidina Umar sendiri menangis karena panjenengan ini seorang raja Gusti Kanjeng Nabi. Panjenengan ini adalah seorang pemimpin. Panjenengan ini adalah seorang nabi. Kenapa panjenengan ini tidur di alaskan yang sangat tikar, yang sangat sederhana sekali? Dan bagaimana ceritanya? Insya Allah kita session berikutnya kita lakukan supaya lebih paham lagi mengenai bagaimana ketika Umar menangis melihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sarang-sarang mau sholawat sehingga pertemuan kula panjenengan sedaya menimbulkan atau menjadikan ilmu hikmah, pemahaman saking Allah Subhanahu wa taala. Sarang-sarang nggih. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى قوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.